berbeban berat, datang kepada Yesus. Yesus mengundang kamu untuk memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus secara pribadi, keluarga, dan organisasi. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita datang kepada Yesus melalui doa. Kita berdoa untuk pandemi COVID-19. Sudah 5 bulan menguasai dunia, di Indonesia ini juga. Tetapi sampai sekarang ini vaksinnya juga belum didapatkan. Jika dokter Indonesia belum mendapatkan vaksin, jika orang pintar di Indonesia belum mendapatkan vaksin, tetapi Tuhan Yesus mampu menemukan itu. Karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Kita berdoa untuk ekonomi supaya lebih membaik. Tadinya ekonomi hampir memburuk karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Pendapatan yang tidak menetap sementara pengeluaran yang menetap. Kalau itu terjadi, maka ekonomi akan defisit. Ketika itu terjadi, kemiskinan akan terjadi. Tetapi ketika kita sadar akan situasi itu, datanglah kepada Yesus, karena Yesus itu adalah Yesus yang maha kaya, yang mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga. Kita juga berdoa untuk jodoh. Yang belum ketemu jodoh, berdoalah supaya Tuhan yang mempertemukannya. Ada orang berkata, "Saya terus pacaran tetapi terus gagal. Kapan dapatnya?" Saya berkata, kamu berdoa minta jodoh dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati pernikahan di Taman Eden dan di kota Kana. Kalau dulu Allah dapat memberkati pernikahan, sekarang pun Allah dapat memberkati itu. Karena Allah yang dulu, Allah yang sekarang, dan Allah yang akan datang adalah satu. Berdoa juga untuk masalahmu, pergumulanmu. Jika ada persoalanmu, perkaramu belum kelar sampai saat ini, datanglah kepada Yesus. Dia bisa memberikan keadilan kepadamu. Karena Yesus itu adalah hakim di atas segala hakim yang bisa memberikan keadilan kepadamu. Datanglah kepada Yesus melalui ibadah, menghadiri undangan Tuhan Yesus melalui ibadah. Ibadah itu adalah tempat bertemu manusia dengan manusia. Ibadah itu juga tempat bertemu manusia dengan Allah. Di dalam ibadah itu ada nyanyian pujian, ada doa penyembahan, ada juga pembacaan firman Tuhan. Ketika gereja belum dibuka pada saat ini karena masa pandemi, jadikan rumahmu menjadi rumah ibadah, menjadi pertemuan keluarga. Seperti perkataan Yosua, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah keluarga di rumah dapat beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Dan keluarga itu juga menjadi persinggahan Roh Kudus. Karena ketika beribadah di rumah, maka Roh Kudus akan diundang menjadi pemimpin, sehingga rumah itu boleh menjadi rumah persinggahan Roh Kudus. Manusia juga dapat menghadiri undangan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Manusia hidup bukan hanya melalui roti, tetapi melalui firman Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika manusia menyerahkan keletihan, kelesuan, dan beban berat itu kepada Yesus, dia harus yakin dia sudah meletakkan beban itu, dan dia percaya Allah sanggup memikul bebannya itu. Ada satu ilustrasi, seorang ibu mau ke pekan, dia membawa hasil pertaniannya, dia bawa keranjangnya naik beca, tetapi tetap
keranjangnya itu dipikulnya. Dia berpikir ketika dia naik beca itu, kalau diletakkan keranjangnya itu, beban itu akan bertambah di beca itu. Tetapi ketika dipikulnya, beban itu semakin ringan. Padahal sebenarnya diletakkan atau dijunjung, beban itu tetap sama di beca tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, dari ilustrasi itu diingatkan ketika kita datang kepada Yesus, menyerahkan keletihan, kelesuan, dan beban berat itu, kita yakin beban itu sudah terletak dan kita sudah mulai plong. Tetapi ingat, kita adalah manusia, makhluk tertinggi dari segala ciptaan Allah. Manusia tidak serba instan, dan Tuhan pun tidak mau manusia itu tidak ada tanggung jawab. Maka Tuhan berkata pada ayat 29, Matius 11 ayat 29, "Pikullah kuk yang kupasang." Kuk itu banyak menafsirkan sebagai penderitaan, sebagai beban. Kalau ada juga mengatakan itu sebagai salib. Salib itu adalah penderitaan bagi Tuhan Yesus ketika dia memikul salib itu ke bukit Golgota. Tetapi salib itu bagi manusia adalah kemenangan. Salib itu bagi manusia adalah kasih. Pikullah kuk. Kuk itu juga banyak menafsirkan sebagai penguasaan diri, pengendalian diri. Ketika manusia mengendalikan diri, berarti roh Allah ada dalam pikiran manusia, di dalam tubuh manusia, untuk menguasai semua yang Tuhan percayakan kepada manusia itu. Ketika manusia itu di dalam pencobaan, ketika dia meletakkan segala pencobaan itu kepada Yesus, maka pencobaan itu bisa berganti menjadi berkat. Karena firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Bahkan ketika pencobaan itu ada, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan mengatakan, mengingatkan manusia, saudara dan saya, belajarlah kepadaku. Kenapa harus belajar kepada Yesus? Karena Yesus itu adalah guru. Setiap guru mengajarkan yang baik kepada muridnya. Kita adalah murid dan Yesus itu adalah guru. Dia mengajarkan yang terbaik kepada manusia, kepada kita, kepada saudara dan saya. Dia berkata, "Aku adalah lemah lembut dan rendah hati." Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia memiliki bumi." Yesus juga berkata, "Berbahagia yang rendah hati." Yang rendah hati itu akan ditinggikan. Ketika manusia patuh meneladani Allah, maka dia mendapat kemenangan jiwa, maka dia mendapat ketenangan jiwa. Maka firman Tuhan berkata dalam Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Satu lagi lagu sekolah minggu berkata, dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Saya tutup dengan satu firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang akan memelihara kamu." Amin.